Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang perdagangan dan perindustrian di pasar rakyat di Kota Surabaya wajib dipatuhi dan ditaati seluruh pelaku usaha maupun perniagaan. Rusdianto, Sesung Pakar Hukum dan Administrasi Negara dari Universitas Narota menegaskan, apabila aturan Perda ini dilanggar, sanksi penutupan tetap usaha dapat dijatuhkan bagi para pelaku usaha yang masih melanggar oleh Pemkot Surabaya. Aturan terkait jam operasional di Pasar Tanjung Sari, yakni pembatasan jam operasional sesuai kelas pasar, buka jam 4 pagi hingga 1 siang. Hingga kini di lapangan faktanya tak berjalan sebagaimana aturan yang berlaku. Penerapan terkait Perda Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang jalannya usaha dan perdagangan di Kota Surabaya tersebut seakan tak berjalan maksimal, di mana pengawasan dan penegakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Rusdianto, Pakar Hukum dan Administrasi Negara dari Universitas Narotama menilai dari aturan Perda Nomor 01 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan dari Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha dan perdagangan di Kota Surabaya tersebut. Maka sejatinya bagi siapapun pelaku usaha, pelaku niaga dan warga masyarakat seluruhnya harus mentaati dan mematuhi aturan yang berlaku. Batasan-batasan dalam kegiatan usaha wajib diikuti termasuk kegiatan di pasar rakyat, seperti di Pasar Tanjung Sari. Semua masyarakat Kota Surabaya, baik itu pelaku usaha, pedagang, maupun masyarakat umumnya, itu kan harus mematuhi Perda. Perda itu adalah produk dan pengaturan negara yang harus kita taati bersama. Oleh karena itu, setiap kita warga masyarakat itu harus mentaati segala aturan yang ada di negara. Ketika Perda sudah menetapkan batasan-batasan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang harus kita patuhi, termasuk dalam melakukan kegiatan usaha pasar. Oleh karena itu saya menghimbau teman-teman pelaku usaha tertib. Agar apa? Agar semuanya bisa berjalan secara seimbang dan berkesinambungan. Sudah diundangkan menjadi Perda, maka aturan itu mengikat dan harus dipatuhi oleh semua warga negara. Dan ini kan sebenarnya bukan aturan yang baru ya. Karena Perda ini, Perda Nomor 1 Tahun 2023 itu merupakan perubahan atau bentuk pembaharuan dari Perda Nomor 1 Tahun 2015 yang juga mengatur tentang pasar rakyat. Normanya hampir sama, juga mengatur jam operasional, mengatur batasan-batasan terkait dengan cara transaksi dan lain sebagainya. Jadi ini bukan suatu aturan yang baru, tapi ini adalah bagian dari penyempurnaan dari Perda yang lama. Ya pemerintah kota ya harus menegakkan aturan secara konsekuen dan pasti, sehingga semua pelaku usaha perdagangan yang memiliki sarana perdagangan itu harus bisa mentaati Perda. Karena memang di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023 kita tidak hanya mengatur tentang pasar rakyat, tapi juga mengatur sarana perdagangan lainnya. Misalnya satu seperti gudang, toko swalayan, pusat perbelanjaan, toko eceran, juga pasar tradisional. Nah itu adalah bagian dari sarana perdagangan. Pemerintah kota sudah melakukan penataan terhadap pasar swalayan. Bahkan pendirian pasar swalayan itu kan didasarkan pada menjadi tolok ukurnya itu adalah pasar rakyat. Jadi misalnya mereka nggak boleh berdiri ketika jaraknya kurang dari 500 meter dari pasar rakyat. Oleh karena itu pasar rakyat juga harus mau ditata. Ayolah teman-teman pelaku usaha, kita sama-sama mentaati aturan yang tadi kita pernah. Kota-kota harus tegas. Kalau memang pasar rakyat itu diizinkan, diizinkan. Kalau memang mereka tidak diizinkan, ya tidak diizinkan. Yang harus ditutup. Harus ditutup. Sehingga apa? Sehingga aturan yang sudah ditegakkan itu bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dipatuhi, untuk ditaati oleh semua pihak, termasuk pelaku usaha pasar rakyat. Pakar Hukum dan Administrasi Negara ini tegaskan bila suatu aturan sudah diundangkan menjadi Perda, berarti aturan ini mengikat dan wajib dipatuhi semua warga negara. Di mana Perda Nomor 1 Tahun 2023 tak hanya mengatur kegiatan di pasar rakyat, namun juga di sarana perdagangan lainnya seperti gudang, swalayan, pusat perbelanjaan, maupun toko eceran dan toko tradisional. Rusdianto, Sesung ingatkan bila contohnya swalayan bisa patuhi aturan yang berlaku, yakni tak boleh berdiri kurang dari 500 meter dari pasar rakyat. Maka penerapan serupa akan aturan Perda juga wajib dipatuhi para pelaku usaha di pasar-pasar rakyat seperti di Pasar Tanjung Sari. Tegas pemerintah kota harus tegakkan aturan sesuai Perda yang berlaku.
di mana bila didapati ada pelanggaran yang dilakukan, sanksi bisa dijatuhkan ke pelaku usaha dari mulai peringatan tertulis, penutupan sementara, bahkan hingga penutupan tetap bagi pihak-pihak yang tak taat aturan.